sampai yang tua. Benar yang tuanya ke sana. Iya. Iya, pas yang tua. Jadi permisi, biasanya kalau suruh ngaji di masjid ya, kadang saya bingung materi apa yang harus saya sampaikan gitu. Jadi kalau kita ngobrol Indonesia gini lebih enak lah gitu. Tadi saya bingung lagi nih, dijemput ya badannya besar. Saya udah ngajak salaman lagi, badannya sama-sama besar tuh, kok udah berubah ini. Adik kakak ini. Adik kakak ya, adik kakak. Ternyata udah beda orang lagi, saya kira langsung ambil baju koko pakai peci kan gitu. Ternyata masih ada dua. Masih sama lah ya, masih manusia gitu. Ini keluarga besar. Dia ada keunikan sendiri ketika di Ciamis. 2019 ada di Ciamis, silaturahmi di Masjid Agung alun-alun itu. Sama satu rombongan jamaah dari berbagai daerah keluar buat perbaikan diri, islah diri. Dengan berjalannya waktu di situ, masuklah ke satu daerah di Ciamis, cuma beberapa hari, 1 hari atau 2 hari langsung pulang. Kata dalam hati saya ini rindu gitu. Datang di satu daerah belum bisa silaturahmi ya. Apalagi loh, misalkan di satu daerah, di satu kota belum bisa silaturahmi keliling seperti ini ya, datang atau datangi, mengunjungi saling mengunjungi ya. Saya bisa disampaikan dari sama siapa menjahit upah Islamiyah. Kalau udah upah Islamiyah ini udah nggak ada perbedaan lagi, perbedaan udah hilang semua. Pandangan kita kemana? Pada Allah semua saja. Jangankan di jalan gitu, permisi dalam Islam sendiri pun juga ada perbedaan. Permisi nih, ngomongin perbedaan sejak zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan para sahabat perbedaan ada. Tapi juga ketika sahabat buat amal agama juga, you welcome, gitu. Silakan gitu kan. Apa yang mereka perbuat silakan itu. Apa yang kita perbuat juga silakan. Gak jadi masalah, I don't care gitu. Tapi ketika apa ya? Hari ini gitu kita beda sandal aja kanan sama kiri aja udah bingung kita ini. Swallow yang sebelah 30, yang satunya apa namanya? Bigstone ya kan 40. Sedikit selisih warna kita udah bingung lagi ya gitu. Karena sama-sama satu badan. Sama-sama satu badan. Pakai sandal aja kita udah bingung. Maka beruntungnya lagi kita ini meskipun jauh dari Allah, jauh daripada sunnahnya Rasulullah SAW, kita masih diingatkan dalam amal agama. Meskipun sekedar orang dari sana lihatnya cuma ngumpul-ngumpul aja, paling cuma ngopi-ngopi ya. Karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di sini. Di mana tempat atau ada majelis di situ yang sedang membicarakan kebesaran Allah, maka sampai-sampainya ini malaikat ini menyanjung-nyanjungnya. Namanya ini Fulan bin Fulan disanjung sama orang tuanya disanjung. Di majelis para malaikat, sampai ada malaikat ini yang terheran-heran. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ini ada ars ilahi yang sangat besar sekali dan tidak terkira. Kenapa ini bergetar dengan terus-menerus? Wahai malaikat, seandainya engkau ingin tahu, maka di bumiku itu ada hamba-hambaku yang sedang menyanjungku, membicarakan daripada kebesaranku. Ketika di situ malaikat itu saking bengongnya, kagetnya. Lalu bagaimana wahai Allah Subhanahu wa ta'ala agar ars ilah ini berhenti daripada bergetarnya? Sampai-sampainya sudah dihapuskan daripada dosanya. Belum bisa Pak kalau kita disuruh buat taat. Kadang saya sendiri buat subuhnya aja telat. Permisi, cuma casingnya doang gitu kan. Kalau taruhlah semuanya itikaf semua di masjid, belum tentu nanti subuh saya sama subuhnya beliau ini lebih duluan. Bahkan mungkin bisa lebih duluan ya kan. Saya bisa kesiangan. Dibangun 7 kali pun nggak bangun itu nggak mati kan itu. Jadi kenapa hari ini ya meskipun kita ini sudah aja tobatnya kan gitu, padahal nggak tahu nanti jangka waktu berapa bisa sampai kan gitu. Kalau di kita pikir pakai apa namanya akal sehat kita, belum tentu satu resep itu habis lalu akan sembuh kan. Tetapi hari ini kan, kenapa hari ini kita ini sulit ke masjid ya, berat untuk masjid. Ada orang sakit ini, kecelakaan, permisi patah tulang, maka akan dibawa ke spesialis tulang. Ada orang kecelakaan, robek, ya, kena parang atau kena besi, maka akan dibawa ke spesialis kulit, dijahit kulitnya. Ada orang ya, punya sakit paru-paru, ya,
divonis sekian bulan nanti sudah selesai hidupnya. Kadang yang divonis masih hidup, nggak mati-mati, yang ngevonis mati duluan. Dan ketika hari ini kenapa ya? Saya sendiri kemarin silaturahmi di SPBU gitu, silaturahmi. Malamnya saya bicara sama teman saya, Bang, kalau mau datangin teman saya ini gimana? Teman saya ini permisi, apa namanya, transgender gitu. Saya datangnya gimana buat dakwainya? Saya ini 5 tahun kenal dakwah, belum pernah datengin namanya orang-orang seperti itu. Saya cuma tahu daripada teorinya saja. Ya sudah, doakan saja, baru kamu berbicara sama mereka gitu. Setelah malamnya bicara seperti itu, 1 hari kemudian Allah tampakkan di situ ada 3 orang. Misi ada 3 orang setelah saya makan di situ ngumpul sama teman-teman. Ada 3 orang di situ. Yang satu wujudnya masih laki-laki, yang satu udah perempuan. Kita segitu semua. Sampai di saya bengong. Salah saya ini apa sampai Allah datangkan orang-orang seperti ini di hadapan kehidupan saya gitu. Saya pikir-pikir lagi hari kemarin, kemarin saya habis kasih teori sama orang, sekarang ini prakteknya. Terus saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dari narkoba dan lain sebagainya. Saya ngobrol, sharing-sharing. Singkat cerita, dari keluar daripada duduk saya berdiri, ada 2 orang pakai seragam, kepalanya kotak semua, pakai seragam militer. Ditengoklah saya di situ. Oh udah keluar. Setelah keluar, saya bilang, ini orang yang nggak pakai seragam saya buat dakwah di situ. Sekarang ada orang datang pakai seragam. Ini kalau saya nggak buat dakwah, ya ini zalim berarti ini. Pilih-pilih kan. Ketika saya ini lihat 2 orang, semangat. Sampai keluar pintunya, ya, pintu rumah makannya itu ternyata banyak di situ. Orang pakai seragam semua, ada 10 orang ada di situ. Mau nggak mau ketika di situ pun saya buat dakwah juga. Yang saya bicarakan cuma kebesaran Allah. Karena waktunya mepet, cuman ya alhamdulillah Pak, kita ini bertemu karena Allah. Dan pertemukan Allah, kita di jamaah baru belajar buat yang namanya islah diri. Buat ketika di pondok pesantren ini nanti di hari malam Ahad sebenarnya saya undang ada yang namanya bikir subuhan di kota Ciamis ini. Ini para bikir-bikir yang memperjuangkan sholat subuh. Kenapa yang saya untukkan itu di sini biar kelihatan. Itu bukan kelihatan datang terakhir gitu, bukan. Udah. Dari mana, apa, terus prosesnya seperti apa sampai bisa sampai seperti saat ini gitu. Langsung singkat cerita ya. Singkat cerita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berikan hidayah, dibilang dulu sekolahnya itu dari madrasah, dari SD, TK Al-Islam, SD Al-Islam, SMP Al-Islam sampai 2 kali. Maka ketika keluar daripada lingkungan Islam sekalipun, pasti kita ini disibukkan dalam perkara dunia. Ketika kita keluar daripada lingkungan ataupun kebiasaan kita itu, pasti kita akan disibukkan dengan perkara dunia. Kalau enggak, manusia ini hidup disibukkan dalam perkara agama, yang satu cuma perkara dunia. Kalau enggak disibukkan perkara dunia, pasti manusia ini disibukkan dalam perkara agama. Maka kurang lebihnya 5 tahun yang lalu, 2017 ya, itu ada satu permintaan dari orang tua, ibu terutama. Pak, dulu ketika bapak almarhum, dia bilang itu masih tobat maksiat lagi. Ketika dikasih kabar bapak saya meninggal sekalipun, saya belum langsung buat ngeluh ataupun rasa kehilangan itu, Pak. Ada baru ditelepon, dikabarin dari Bandung, Bang, bapak nggak ada. Bilangnya sama sepupu saya tuh, Pak D nggak ada. Pak D siapa? Panggil saya Pak D itu banyak saya. Oh, Pak D itu paling hebat gitu kan. Tapi saya nggak percaya ketika di situ bapak saya meninggal.
Akhirnya pun setelah bapak meninggal dikuburkan, ibu balik lagi tuh di Jakarta. Selisih berapa bulan kemudian ibu minta pulang ke rumah, minta Mas Roni buat ngaji lagi, buat sholat lagi. Mintanya cuma buat ngaji sama sholat. Yang dulu itu nggak ada namanya tuntutan dari orang tua, kamu harus begini, harus begitu. Kayak Doraemon nggak bisa. Mintanya orang tua itu apa? Cuman ketika anaknya ini mau taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, mau buat amal agama ini, pasti di situ orang tua sudah bahagia, sudah senang. Ini ada satu kisah dalam kerajaan, ini banyak ceritanya, nggak apa-apa ya. Senang cerita. Ada satu kerajaan dan di situ pun Pak dari rajanya itu mempunyai dua anak laki-laki semua. Yang satu besar, satu kecil. Bisa di sore hari bermainlah dua anak tersebut. Sampai akhirnya pun berlari-lari sampai ke dalam hutan. Sang kakak itu pun sudah tidak bisa untuk memegang daripada adiknya berlari ke dalam hutan. Sampai akhirnya pun tengah malam balik ke dalam kerajaan, ya, ditanyakan oleh kepada sang raja, sang bapaknya ditanya, anakku, ya, kakak mana? Adiknya itu di mana? Kenapa kamu itu tadi pergi bersama adik, pulang sendirian? Apa jawab sang kakaknya itu? Aduh, adik tadi lari ke dalam hutan sampai saya ini capek untuk mengejarnya. Akhirnya pun hilang di dalam hutan tersebut. Ketika di situ pun bapaknya itu marah dipukul sang kakaknya tersebut. Dipukul sama-sama anaknya juga, dipukul sang kakaknya. Akhirnya disuruh lagi untuk pergi lagi untuk mencari seorang adiknya. Dan ketika disuruh pergi itu, ketika sang kakak itu disuruh pergi sama rajanya, nggak cuma bawa satu orang saja, nggak cuma sendirian, tetapi bawa daripada prajurit-prajuritnya. Dibawa semuanya itu ke dalam hutan. Sebagian dibawa, sebagian ada yang jaga di kerajaan. Ketika udah perjalanan seminggu, 2 minggu dan seterusnya, akhirnya pun prajurit sudah tidak ada yang mampu untuk mencari keberadaan si adiknya tadi, yang kecil tadi yang lari dari hutan. Akhirnya pun memutuskan untuk pulang, mengundurkan daripada pencariannya, pulang dengan keadaan prajurit yang tidak lengkap. Awalnya diantarkan 200, pulang cuma 100. Ada yang gugur di situ dimakan binatang buas, ada yang tersengat serangga dan lain sebagainya, ada yang tersesat. Sampai akhirnya pun yang pulang hanya sebagian saja. Ketika di situ pun sang raja pun marah lagi. Kamu ini sudah berangkat, ratusan orang berangkat diutus untuk mencari anak saya yang paling kecil di hutan saja udah nggak mampu. Sampai akhirnya pun sang raja itu sayembarakan, karena siapa yang dapat menemukan anak saya, maka akan aku berikan daripada setengah kerajaan ini, akan aku berikan setengah kerajaan ini, dan akan aku berikan daripada jabatan kementeriannya, akan aku angkat menjadi menteri di satu kerajaan tersebut. Sampai akhirnya pun daripada sayembara itu disebarkan di penjuru desa, sampai di pelosok-pelosok, sampai ada 2, ya, satu orang ini laki-laki dan perempuan, sepasang kakek dan nenek, ya, di dalam hutan itu mendengarkan daripada kisah sang raja tersebut. Kalau di Sunda ini apa namanya? Kalau di Jawa itu terenyuh. Ada orang Jawa nggak di sini? Terenyuh. Mungkin bisa buat translate sebenarnya. Terenyuh, Oh, sedih, ya, sedih, gelisah ini. Nalangsa. Terharu mendengarkan kabar daripada sang raja tersebut. Saking terharunya itu karena tidak mempunyai seorang anak, satu pasang kekasih tersebut. Akhirnya pun menjual daripada apa yang mereka punyai, yang ada dipunyai di rumahnya itu dikeluarkan semua untuk dijual semua untuk perlengkapan berangkat mencari sang anak tersebut. Akhirnya pun berhari-hari, berminggu-minggu dijalani, ya, sampai akhirnya pun ketemulah sang anak tersebut sedang bermainan dengan beruang, sedang bermain dengan beruang, sedang bermain dengan monyet dan hewan-hewan yang lain. Sampai akhirnya pun ditanya oleh sang kakek tersebut, wah anak udah, ayolah, kamu ini anak raja, kamu kenapa main di hutan? Kamu kenapa main dengan hewan-hewan buas? Sudah, kamu pulang saja. Jangan kakek, saya ini sedang bermain, karena di kerajaan ayahku ini, di kerajaanku ini nggak ada yang namanya bermain dengan hewan-hewan buas seperti ini. Akhirnya pun kakeknya itu mencoba untuk merayunya. Sudahlah, kamu ini anak raja, tenang saja. Mau satu hutan sekalipun ini
binatang-binatang buas ini dibawa ke hutan sekalipun, dibikinkan daripada tempat-tempat bermain mereka ini bisa. Kamu ini anak raja, tenang saja, jangan khawatir tentang masalah bermain. Sampai akhirnya pun berhari-hari dirayu. Akhirnya pun sang anak tersebut mau pulang. Itu tadi adiknya itu mau pulang, ikut sang kakek. Diantarlah di satu kerajaan. Sang anak pun lari pada keperluan seorang ratu, keperluan seorang ibunya. Dan sang kakak, sang raja ini pun tanya kepada anaknya, wahai anakku, siapa yang menjemput kau ke sini? Siapa yang menghantarkan kau dalam kerajaan ini? Maka di situ ternyata sang kakek yang satu pasang kekasih tadi itu sedang ditahan di bawah, sedang ditahan oleh tentara-tentara. Maka di situ sekalipun menterinya disuruh untuk memanggilkan daripada satu pasang kekasih tadi, bawa mereka untuk menghadap ke saya. Akhirnya pun dengan keadaan baju kotor dan compang-camping di situ, dibawalah sang pasang kekasih tersebut untuk datang menemui sang rajanya. Saking senangnya ini, maka janji tersebut dikasihkan tunai es di saat itu juga. Maka kamu sekarang udah diangkat menjadi menteri, kamu mendapatkan setengah daripada kerajaan saya ini. Mendapatkan harta benda yang ada dalam kerajaan ini, setengahnya ini untuk kamu semuanya. Setengahnya ini milik kamu semuanya. Karena saking senangnya sang raja ini bertemu dengan anaknya. Begitu pula dengan seorang ibu ini. Kalau sudah anaknya ini kembali, maka seorang ibu ini akan senang sekali. Lebih senang daripada mendapatkan berlian. Begitu pula dengan kita hari ini, orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menyayangi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini kepada seorang hamba ini tidak hanya cuma satu kali saja. Sampai diriwayatkan dalam salah satu kitab ini, kasih sayangnya seorang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ini 70 kali lipat dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada seorang anaknya. Mungkin hari ini ketika kita ini handphone mati, kita nggak ada kota, kita udah diomel-omelin sama pacar, ya nggak? Baru sama pacar saja udah diomel-omelin. Kamu nggak aktif WA, checklist harian nggak online, kemana aja gini bla 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 bla. Baru pacar, rumahnya masih sendiri, diomelin. Mungkin di situ karena saking cintanya, ya, saking sayangnya, saking nggak ada kabar diomelin. Begitu pula ya kan, ketika kita ini, kenapa kita ini ketika tidak mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh. Ketika azan kadang kita malah game. Ketika azan kita malah ngopi, ketika azan kita kadang masih di jalan dan lain sebagainya. Di situ ya, kadang setelah di saat itu pun ya, Allah Subhanahu wa taala ini datangkan daripada gelisah. Namanya gelisah, namanya nyeri hati dan lain sebagainya ya. Di situ Allah hadirkan. Kenapa kan itu? Kenapa enggak ketika saat kita ini taat Allah baru hadirkan? Tapi tidak, ketika kita belum taat jauh daripada kata taat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan hadirkan daripada yang namanya kegelisahan, kegundahan. Maka di saat itu pun itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ini cinta kepada kita, rindu kepada kita. Maka hari ini yang sering saya ini bicarakan kepada teman-teman, ya mungkin bahkan kalau saya ini lihat daripada teman-teman di sini orangnya ganteng-ganteng ya, bager-bager. Kalau orang Sunda dibilangnya bager kan gitu. Bager kan? Bager atau baik ya. Baik ganteng-ganteng ya. Bisa ini beruntung dipertemukan dalam satu majelis yang sangat mulia. Kalau biasa saya itu turun ke jalan, permisi ya. Jangankan orangnya bersih kadang gitu kan. Kadang diajak ngomong aja nggak nyambung ya. Ketika kita ini masih dikumpulkan dalam keadaan baik, keadaan bager, keadaan baik, keadaan sehat, terutama kita ini dapat mengingat daripada kebesaran Allah, ini adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita ini. Sampai singkat cerita di saat itu pun seorang ibu saya ini cuma minta Mas Roni buat sholat lagi, buat ngaji lagi. Di saat itu pun saya buat angkat kaki daripada kehidupan saya, kehidupan yang lama awalnya. Yang pasti dalam kehidupan yang lama. Hari-hari kerjaan saya itu cuma nongkrong, ngopi, penghasilan bisa puluhan juta dalam sebulan. Kalau dulu punya ATM, saldo saya itu setiap bulan itu pasti plus 45 sampai 50 juta. Itu plus.
naik ya, nggak jarang untuk turun. Bukan silaturahmi, ada orang hilang pulang. Menjauh juga. Menjauh. Jauh Mas sembunyi. Gara-gara antum nih. Sudah dibungkus rapi-rapi ya kan. Kalau sudah tutupi dah ya. Yang buka kawannya sendiri malah yang buka ya kan. Nah, Ustaz Boni, masalah. Setelah itu pun ya, hari-hari itu saya cuma kerjaan nongkrong main maksiat aja, udah nggak ada yang ngomong baik, itu nggak ada. Bangun tidur itu udah nggak ada kebaikan gitu. Bangun tidur sudah. Yang pernah ke Solo mana di sini? Ada yang pernah ke Solo belum? Paling ke Tawangmangu. Mangu. Ya. Bekonang tahu Bekonang? Oh. Tahu. Mana yang bilang tahu kenceng tadi mana? Itu. Tahu Bekonang ya. Ya, penggemar Cio. Sudah tidak perlu saya panjang lebarkan lagi ya. Hari-hari seperti itu bangun tidur. Hari-hari itu pegangnya bukan gelas kecil lagi. Stoknya udah full di belakang. Datang sendiri stok itu datang, nggak saya pergi ke sana. Sampai hari-hari seperti itu pun saya berusaha untuk melangkahkan kaki itu emang berat. Kalau dibilang berat, ketika awal pertama kali buat ngaji ya, yang namanya ngaji itu baru belajar abata, baru belajar ditalkin ya, dituntun surat Al-Fatihah, belum selesai sekalipun sudah dicaci sama orang. Kenapa Kak? Saya nggak suka susu. Minum bete asa. Cuman satu aja. Oh, satu. Jadi kadang hari ini orang lihatnya enak, wah Bang Roni enak sekarang ya. Enak-enak aja tapi nggak lihat dulu perjuangannya seperti apa ya gitu. Iya. Ketika pertama kali baru hijrah, baru buka surat Al-Fatihah, belum selesai sudah dicaci sama orang. Antum ini pakai tato buat ngaji dan wah habis di situ. Shock terapi bener, ketika ngaji di situ pasti di shock terapi. Di shock terapinya bukan nongkrong kayak gini dikasih suara kenceng, bukan. Ketika ngaji dihajar mentalnya. Tapi ketika mentalnya jadi akan jadi. Kalau mentalnya down, hilang sekalian. Di saat itu pun memang di shock terapi. Wah, saya nggak peduli, saya bilang, saya tengok tato saya tengok orangnya ini dari kaki sampai atas ada tatonya. Di kaki ada tatonya. Di tangannya ada. Sedikit nggak sampai muka, saya nggak peduli, saya bilang gitu. Kalau lah tatonya melebihi saya, dia ngomelin saya, baru saya tengok siapa kamu berani ngomelin saya. Itu tatonya karena lebih sedikit dari saya, makanya saya cuma diam saja. Tatonya kebanyakan saya cuma diam aja. Dilanjutin buat ngajinya itu. Sampai-sampai itu yang ngatain saya itu, yang ngomelin, yang mencaci saya, di saat itu pun langsung ditantang sama guru ngaji. Karena guru ngajinya ini pesilat juga, tukang tarung di jalan juga tuh ya. Dulunya gitu, maksudnya di jalan juga dan sebagainya. Bisa itu pula pun langsung ditantang sama guru ngaji saya. Kamu kalau ganggu ada orang ngaji, jangan kau ganggu mereka. Kalau mau ngajak berantem, ajakin saya aja berantem nggak apa-apa, tapi jangan kau ganggu ada orang yang sedang ngaji. Kalau kau ganggu sekali lagi, maka kamu akan berurusan dengan saya. Udah, kita berantem aja nggak apa-apa. Kamu jamaah, saya guru nggak jadi masalah, kita berantem aja. Itu baru ada ustadz satu, di situ akhirnya. Saya lanjutin buat belajar Iqra lagi di situ. Kurang lebihnya selama 1 tahun. 1 tahun itu kurang lebihnya direndam. Bahasanya itu direndam, itu dikungkum, orang jadi dikungkum itu direndam ya. Untuk melihat orang ngaji, untuk mendengarkan orang ngaji dan lain sebagainya. Kurang lebih 1 tahun. Ini hidup di pondok pesantren. Di Solo ada yang namanya pondok pesantren Takmirul Islam. Tapi saya di majelisnya, bukan di pondok pesantrennya, di majelisnya tersebut. Kurang lebih 1 tahun saya di situ. Sampai akhirnya pun di pertengahan perjalanan ibu pulang ke rumah. Saya buat kerja lagi akhirnya. Di hari-hari saya di Solo ini sebagai tukang tambal ban. Dan ketika saya setelah pulang buat dakwah pun juga jadi tambal ban juga gitu. Sampai orang itu bengong gitu. Loh, kamu itu udah sampai kemana-mana, ketika pulang masih nambal. Iya, saya masih nambal. Kalau saya nggak nambal, siapa yang ngasih uang saya? Mau buat dakwah uang dari mana? Mau buat kemana-mana sampai ibarat kayak kemarin tahun 2019-20 bisa masuk Karimun Jawa itu uang dari mana gitu. Nggak mungkin lah saya minta sama orang gitu. Kayak kemarin 2019 4 bulan 120 hari buat belajar huruf. Kalau kita ini nanti lihat ada jamaah yang bawa kompor, bawa galon, bawa beras, bawa peralatan dan sebagainya, ketika jalan kaki atau waktu silaturahmi keliling ngajak kita ke masjid, maka muliakan mereka. Bukan saya, muliakan mereka jamaah. Karena dengan kedatangan Anda, dengan kehadiran teman-teman di sini, ya,
Itu mereka itu udah seneng sekali. Di saat itu daerah Bekasi, tiba-tiba habis subuh tidur sampai jam 9 tiba-tiba ada datang orang cemongan juga kayak saya, setengah full, udah ditribal, setengah mukanya ini ditribal semuanya, habis, setengahnya udah habis semua. Singkat cerita di situ tiba-tiba dia bilang, "Mas, saya pengen belajar ngaji di sini." Saya kaget. Saya buat silaturahmi aja belum, buat jaulah keliling aja belum. Ya kan? Silaturahmi ke teman-teman belum keluar, baru datang di masjid itu. Datang pagi, siangnya kita istirahat, ada orang datang ke situ tiba-tiba. Saya tanyain lagi. Tiba-tiba saya dibangunin sama teman saya, "Bang, ada tamu." "Siapa ya?" Tatonya serem amat, saya bilang, "Penuh, jadi sampai hidung-hidung ini udah habis, setengahnya habis ini." Udah setengah ini udah habis tatonya. Tengok lagi, ajib ini, keren nih orang bisa datang ke sini. Saya kan penasaran. Bukan penasaran kepada orangnya, yang penasaran itu gimana mereka itu bisa datang ke sini, satu rombongan itu tadi. 2 orang atau 3 orang di saat itu datang. Saya tanyakanlah kehadiran mereka. "Bang, kok bisa sampai sini? Gimana ceritanya?" "Saya ini belum buat silaturahmi, belum buat dakwah, belum buat keliling, belum buat datang ke teman-teman seperti apa jenengan sampean, maksudnya kayak apa kamu ini, kenapa kamu bisa datang sini?" "Ya, tadi waktu abang jalan beli rokok atau ke warung, ada teman-teman yang dari Vespa itu ngasih video, yang di warung itu ngasih video, akhirnya pun dikirimin, di-share di grup-grup, akhirnya di-share di grup, dia pun melihat daripada updatean terakhir tadi, ditanyain lah yang update tersebut, tempatnya lagi di mana, masjid mana, akhirnya pun sampai di situ. Saya heran ini, belum keluar dari masjid baru ngobrol kayak gini, ya saya masih tidur lah bahasanya itu. Karena kehidupan ini kan sulit sekali yang untuk membalikan daripada kebiasaan itu. Kalau seperti saya sendiri itu tidur, biasanya malam buat bangun begadang sampai pagi, siangnya tidur. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Sampai sekarang pun juga masih seperti itu. Bisa pun pulih lagi itu nggak bisa waktu lama. Dia mau bisa tidur malam jam 10-11, jam-jam nanti itu bisa tidur. Cuman bertahan puluhan hari, akhirnya pun hilang lagi, begadang lagi. Itu pun sampai sekarang saya alami selama 5 tahun ini. Saya alami sampai 5 tahun ini. Terakhir ini saya tengok lagi, kok saya ini nggak bisa hilang daripada yang namanya begadang. Sampai aja setelah ibu saya buat minta itu ngaji, saya setahun dulu di situ, nggak kemana-mana itu, setahun cuman bangun tidur, sholat subuh, habis itu tidur lagi, nanti habis zuhur baru bangun lagi, makan lagi, habis makan sorenya ngaji maghrib sampai isya. Di situ ada majelis zikir dan sholawat, ikut zikir sampai isya. Akhirnya pun malam nanti ngaji lagi, terus ngopi lagi, ngobrol kayak gini aja sampai di subuh. Setiap hari itu berjalan 1 tahun kurang lebihnya. Belum kenal yang namanya jamaah. Ketika setelah saya pulang buat nambah lagi di rumah itu, datanglah orang kafir buat sedekah, berbuat kebaikan, Allah kasih di dunia, tetapi nanti di akhirat tidak ada balasannya. Maka saya tanyakan lagi, lantas kenapa sekarang ya? Ketika kita menjadi orang Islam, menjadi orang Muslim, kita berbuat baik, kadang yang kita berbuat baik kepada seseorang malah balasannya kurang baik kepada kita.